Debat publik Pilkada DKI sesi perdana dinilai cukup baik dan saling beradu program. Masing-masing kandidat mampu mengartikulasikan pikirannya secara runtut dan tidak emosional. Ketiga pasangan calon Pilkada DKI berkomitmen tidak akan maju dalam Pilpres 2019. Ya, selamat sore pemirsa, inilah Prime Time News. Kami akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu-isu utama. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Kami akan ulas kembali debat Pilkada DKI dari sisi respon netizen dan juga analisa psikologi politik. Inilah Prime Time News selengkapnya bersama saya, Afiani Malik. Komitmen tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk tidak maju di pemilu presiden 2019 menjadi jawaban penutup sesi debat publik pertama yang diselenggarakan oleh KPUD DKI pada Jumat malam. Dan berikut adalah jawaban para kandidat peserta Pesta Demokrasi di Ibu Kota. Ketika kami mendapatkan tugas untuk menjadi calon gubernur di Jakarta, maka ini adalah amanat untuk dituntaskan. Dan amanat dari Bapak Prabowo, dari Bapak Sohibul Iman adalah memimpin Jakarta tuntas 5 tahun. Bukan sekedar memimpin barangnya, tapi membangun akhlak karakternya dan membuat Jakarta bersatu dalam kebinekaan. Kami ada di sini untuk berkompetisi, mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memperjuangkan warga Jakarta. Inilah mengapa kita semua hadir di sini. Saya pikir sudah jelas, kami akan fokus dengan strategi untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta ini. Dan kami ingin sekali didengarkan oleh rakyat bahwa program-program yang kami tawarkan benar-benar akan menjadi solusi bagi masyarakat. Jiwa raga kami, pikiran kami, kita curahkan untuk warga Jakarta. Kami adalah pelayan warga Jakarta. Dengan tulus kerja kami untuk Jakarta. Kita ingin menjadikan Jakarta atau ibu kota yang bisa dibanggakan oleh Republik ini, oleh anak negeri ini. Oleh karena itu, perjuangan belum selesai. Kami ingin 5 tahun lagi ngabdi untuk Jakarta. Waktunya habis, Pak Jarod. Baik. Itulah jawaban tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjawab pertanyaan moderator debat publik Ira Kusno di Hotel Bidakara Jakarta Jumat malam terkait komitmen mereka untuk mengabdi selama 5 tahun penuh sebagai pemimpin ibu kota. Jawaban para tiga kandidat ini menurut pakar politik M. Kodari bisa menjadi bahan pertimbangan warga ibu kota dalam menentukan pilihannya 15 Februari mendatang. Seseorang bisa saja maju ke pemilihan presiden dengan posisi dia sebagai gubernur. Karena memang kenyataannya dengan pemilihan langsung sekarang ini, salah satu potensi calon presiden terbaik itu adalah dari gubernur, dari kepala daerah yang sudah dianggap berhasil. Seperti halnya perjalanan politik Presiden Joko Widodo, Pilkada DKI Jakarta biasanya memang merupakan tolak ukur dan tempat simulasi partai politik di pemilu presiden 2019. Setidaknya ada 3 kekuatan besar, yakni Jokowi Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang beradu taring mengandalkan kekuatan dalam mendukung jagoannya masing-masing di Pilkada DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Jumat malam kemarin berlangsung panas. Tiap-tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mengadu program unggulan masing-masing yang dirasa paling efektif untuk mengatasi sejumlah permasalahan di ibu kota.
Masalah pembangunan sosial ekonomi menjadi tema besar dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dalam menghadapi isu ini, masing-masing kandidat mengaku punya program yang paling efektif. Pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni mengedepankan sejumlah program, diantaranya bantuan tunai sementara. Keduanya beralasan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Bahwa angka kemiskinan di Jakarta masih cukup besar. Ada 360.000 atau 128.000 keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu. Disitulah mengapa Agus Silvi menawarkan program bantuan langsung sementara. Ingat, sementara. Ini artinya adalah memberikan bantuan meyakinkan keluarga miskin dapat makan. Kami berkeliling, bergerilya ke lapangan, menemui banyak masyarakat yang makan sehari-hari pun masih sulit. Sementara pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sepakat, pemimpin harus membuat rakyat penuh pikirannya, penuh perutnya, dan penuh dompetnya. Untuk memajukan rakyat, Ahok Jarot menyatakan perlu pembenahan birokrasi demi memastikan seluruh program pemerintah sampai pada rakyat. Sekarang jadi misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih, transparan, dan profesional. Karena kami sangat yakin tanpa pejabat publik, tanpa birokrasi yang bersih, transparan, profesional, tidak mungkin program sosial ekonomi atau program apapun bisa kita capai. Di sisi lain, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengedepankan program OKOC alias One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Dalam program ini, setiap kecamatan akan menjadi unit pengembangan kewirausahaan. OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, di mana diubah pola pikirnya bahwa ke depan kita akan permudah lahan usaha dengan garasi inovasi. Kita akan permudah juga kredit sampai 300 juta rupiah dan kita akan beri pendampingan melalui mentorship. Debat kandidat menjadi panggung penting untuk memperebutkan simpati swing voter yang hingga hari ini masih mencapai 30% suara. Apapun program kerja yang dipaparkan, tentu publik berharap ini bukan sekedar janji manis semata. Tim Liputan, Metro TV. Akan dimulai dari paslon ketiga. Debat publik perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendapatkan apresiasi dari panelis. Ketiga pasangan calon dinilai berhasil menyuguhkan debat dan juga adu gagasan yang rasional berdasarkan data dan tidak emosional. Secara umum, saya kira ini debat yang masing-masing kandidat mengartikulasikan pikirannya secara runtut, secara baik, dan menunjukkan dari semua memiliki kapasitas panggung yang luar biasa. Saya kira masyarakat Jakarta dan juga mungkin Indonesia secara umum yang ikut melihat, ikut menikmati bagaimana sebuah perdebatan yang rasional, perdebatan yang berdasarkan data, masing-masing kandidat tidak main sabun, artinya tidak hanya sekedar menyenangkan gitu, ada juga kritik tetapi masih dalam koridor yang bisa dibenarkan di dalam etika debat demokrasi. Saya kira menarik sekali dengan pola seperti ini dan mudah-mudahan dialog-dialog yang rasional, yang tanpa dibumbui emosi yang berlebihan itu bisa dipertahankan hingga nanti akhir pemilihan. Penjelasan masing-masing calon tepat pada sasaran. Hah? Penjelasan masing-masing calon tepat pada sasaran sesuai dengan tema. Saya tidak ingin melakukan penilaian, ya. Rakyat Jakarta mempunyai hak yang sama menafsirkan untuk menentukan pilihannya. Saya ikut terlibat di dalam memberi pertanyaan, saya tidak ingin untuk memberikan pandangan yang kemudian dirasakan menjadi tidak adil bagi masing-masing kandidat. Oke. Kalau ada pertanyaan soal tergiur akan jadi capres, itu pertanyaannya dari siapa? Lagi-lagi saya tidak ingin menjawab, ini sebuah tim yang menggodok, ya. Pertanyaan itu untuk apa tujuannya? Tentu Anda bisa menduga, silakan diduga. Silakan Anda duga sendiri. Gimana? Nah itu justru itu, tentu setiap pertanyaan ada tujuannya dan mudah-mudahan setiap wartawan bisa menduga mengapa itu ditanyakan. Terima kasih.
Pemirsa, tim pemenangan Ahok Jarot mengaku puas dengan hasil debat publik perdana yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta. Gaya komunikasi Ahok jauh berubah. Tampilan Ahok dalam debat menunjukkan Ahok melakukan koreksi terhadap gaya berkomunikasi dengan tampil jauh lebih baik dan lebih santun. Masyarakat cerdas kok, nanti yang memilih ke siapa gitu ya. Karena bukan apa-apa, saya sekali lagi mereka memang memegang layoutnya Jakarta, artinya pekerjaan Jakarta di mana dia pegang gitu, dia tahu permasalahan Jakarta di mana, tahu apa yang ditanyakan oleh Mbak Ira tadi, ya dijawab dengan cerdas oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Wah, rileks, mudah-mudahan, dan dia udah minta maaf kepada masyarakat, dia lebih santun, udah berubah 180 derajat Pak Ahok sekarang berubah. Terima kasih ya. Agus Harimurti Yudhoyono dinilai sudah cukup mampu menjalani debat pilkada. Meski demikian dari pihak tim AHY Silvi masih menilai AHY pasti perlu lebih rileks dalam menjalani debat. Yang penting udah bisa menjawab semua pertanyaan dan tadi tepat gitu. Apa yang diharapkan ditanya dijawab. Dan tadi kesempatan ini betul-betul kita manfaatkan untuk menyampaikan 10 program unggulan itu. Agus, sehingga ke depan mungkin mesti lebih rileks, itu saja sebenarnya, sehingga tampil lebih otentik. Karena dengan keotentikan, kerileksan itulah Agus akan tampil dengan optimal. Tetapi kita maklumi karena dia yang pertama berhadapan dengan Ahok yang memang incumbent maupun dengan Pak Anies yang memang sebagai dosen sangat pasti untuk berbicara. Terima kasih Bang. Saya mengatakan kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur. Mengapa? Terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Urban poverty meningkat secara tajam. Mereka kehilangan segalanya, they lost everything. Kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan mata pencahariannya. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, di mana warganya tidak boleh tinggal di bantaran-bantaran sungai, tidak boleh di kolong-kolong jembatan yang setiap saat dia kebanjiran. Mereka melahirkan generasi sungguh tidak manusiawi. Sebagai ibu kota negara, kita membiarkan saudara-saudara kita berpuluh-puluh tahun tinggal di bantaran-bantaran sungai seperti itu, kolong-kolong jembatan. Maka kami berkomitmen untuk menyediakan rusun yang layak huni. Ukuran 36 meter persegi, ada 2 kamar, ada pipa gas. Bukan hanya itu saja, kita juga mensubsidi kehidupannya. Pendidikannya kita tanggung, kesehatannya kita tanggung, transportasi kita tanggung, biaya hidupnya kita betul. Sekarang bagaimana logikanya kalau sampai moratorium mobil mewah tidak boleh masuk? Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah mobil-mobil murah yang ramah lingkungan yang akan masuk dan Jakarta akan macet. Ya, apakah solusi seperti ini memang bisa memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta? Terima kasih. Kita ngelihat bagaimana Transjakarta sudah meningkat dari segi kapasitasnya, tapi dari segi jumlah penumpang masih naiknya hanya 6%. Di sini butuhnya edukasi. Dan edukasi itu perlu daya picu, daya kejut. Kalau saya mengirim pesan bahwa orang yang bisa bayar mobil 3 miliar juga naik kendaraan umum, itu efeknya luar biasa. Pemirsa, Prime Time News akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.